ya, kita ambil ya. Baik. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Oke, selamat pagi. Di hari kedua tanggal 11 Juli 2023 dari Bali. Kita akan beraktivitas hari ini. Pertama kita akan bertemu dengan Sinode Bali. Seperti apa keseruan kita hari ini? Ikuti dia. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Jadi bapak-bapak yang pendeta-pendeta, bapak dan ibu pendeta berbeda ya bisnya. Kita mau pergi lagi, tapi kita akan Di kantor Sinode Bali. Dan anak-anak akan ke rombongan kuning ke mana? Ke keliling Bali. Oh, keliling Bali ya. Oke. Sampai ketemu di sana. di sana. Dadah, Vin. Sehat. Sampingan salah satu program jemaat yang hampir sama dengan Toraja. Nah, itu ya. Sama. Karena kami kan sama-sama di Searu dan di keseluruhan. Ya. Nah, kita ini Solata. Selamat pagi. Karena itu kita akan sedikit saja sampai ke ujung. Ya. Setelah itu kita balik, baru saya ajak ke atas. Ya. Oke. Nah, itu sampai di atas, Amos dan saya di bawah. Ya. Kira-kira seperti itu. Karena memang dari dulu kan sudah di bawah. Oh, gitu. Oke. Di sini di depan ini ya kita ambil ya. Baik. Tiga ya. Oh gitu. Wah, emang hati-hati itu. Oh. Kita sama-sama mau kirimnya. Depannya tuh. Yang paling muda di bawah. Ya, yang paling mudah. Oh, begitu. Terbalik nih. Oh ya. Dapat 5 ya. Berarti kita pulang, adik-adik masuk ya. Kamu sudah pulang-pulang gitu. Oh gitu ya. Dia suka dengan adik-adik. Oh gitu ya. Iya. Tapi adik-adik tidak suka sama dia. Oke, tadi kita sudah foto-foto, view-nya sangat bagus kayak di Roma. Fotonya kayak gini. Nah, itu fotonya. Dan kita akan ketemu dengan Sinode Bali. Seperti apa di dalam, rupanya temannya Pak Amos waktu kuliah. Nah, seperti apa? Ini di sana. Setelah saya mendengar dan supaya kita lebih banyak di atas. Ya. Mari. Halo. Shalom. Bapak-bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Pipit Turadi. Saya sebagai kepala bidang di bidang ekonomi. Kebetulan ini adalah wilayah timur kami, jadi kantor pusat kami di barat, biasa itu di wilayah timur. Nah, di sini kami ada lokasi untuk pertanian organik. Lalu ini di sini ada BLK, jadi ini masuk ke sana dari pelatihan-pelatihan. Untuk pelatihan-pelatihan yang tren sekarang, misalnya jus atau pizza dan sebagainya. Ini juga pelatihan dari pemerintah. Ya, lalu ini juga ada jelasnya mebel. Jadi ini adalah salah satu unit usaha lembaga kami permebelan. Itu artinya membuat mebel ya, untuk rumah tangga atau untuk kampus atau untuk sekolah. Itu buat kedua ya? Iya, kebetulan kita kerjasama dengan Pak Wayan, kakak kita, Wayan Ardiawan. Ya, Masih dapat? Dapat. Bayar. Ya. Terima kasih. Ya. Telepon tidak bisa ya. Agus Kartos di sini.
Lalu diapakan itu? Dijual, Bu. Ada yang mengambil. Dikiloinnya. Apa itu? Iya. Jadi dikumpulkan di sini. Iya, kita kumpulkan, kita kolek dari jemaat, Heeh. lalu kita jual ke pengumpul besar. Biasanya akan didaur ulang di Jawa. Sampah ini ya. Iya, Bukan sampah rumah tangga ya. bukan sampah Iya. becek, tapi Iya. sampah botol Pak. Ya, mau tai sapi berarti ada sapi. Ini Dari pengolahan sampah sampah daun, sampah organik menjadi kompos. Jadi kita punya pupuk produksi pupuk kompos. Itu pupuk kompos Yobel, itu produksi kami. Jadi kita jual satu ini 35.000. ini udah jadi, Pak. Sudah jadi. Kompos ya. Iya, kompos. Menghasilkan ya. Iya, Pak. Silakan Pak Kuku. Ini kita ada sedikit mungkin mau lihat untuk pembuatan pakan ternak. Fermentasi. Oh, dicaca gitu ya? Iya, mungkin kalau kita di desa itu bisa. Ini apa Pak Kuku mungkin bisa menjelaskan? Ya, untuk fermentasi Bapak Ibu ya, untuk makanan babi khususnya, apa yang bisa dimakan oleh manusia itu bisa dimakan oleh babi. Gitu. Jadi daun pepaya, daun keladi, daun pedi ini ya kalau di Sulawesi ya. Oh, gedi, sir gedi. Gedi ya. Sama batang pisang. Ya, itu apa yang bisa dimakan manusia bisa dimakan oleh babi. Jadi itu cara gini fermentasinya. Nah, tujuan fermentasi kan untuk mengawetkan bahan. Kalau kita punya banyak bahan supaya tidak busuk ya salah satunya kita fermentasi, dan untuk mengurai nutrisi di dalam kandungan di dalam bahan-bahannya itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sedikit nanti contohnya saya berikan contoh. Bapak mungkin ini karena tidak ada pengamannya, mungkin bisa dari depan yang lihatnya ya, ini ada pisaunya soalnya. Ya, zaman-zaman na para seli. Oh, yan tagaraga mura kiti mo. Ya, untuk selanjutnya tergantung bahannya ya Bapak Ibu ya. Kalau bahannya dari gedebong itu kan banyak kandungan airnya. Itu bisa nanti dijemur atau diangin-anginkan kurang lebih ya 2 jam lah supaya kadar airnya itu berkurang. Sama bahan. Ya, ini nanti dicampur dada sama tepung jagung. Kalau pakai babi, kita pakai tepung ikan, dada sama tepung jagung. Nah itu. Nah untuk ukuran 50 kilo ya. Untuk ukuran 50 kilo itu bisa nanti yang 30% bahan hijauan, yang 20% terus ya inovasi. Jadi ini kita dulu 6 jam. Ini dari apa bahannya Pak? Probiotik. Dari rumennya babi. Kita ambil dari ususnya. Usus itu kan ada bakteri baik dan tidak. Kita ambil itu, kita kembangkan. Jadi dia itu fungsinya bagian dari menyerap makanan untuk si hewan. Misalkan kita pakai pakan pabrik, 60% dia jadi feses atau kotoran, hanya 40%-nya dia diserap. Jadi kalau kita pakai metode ini, 60% diserap oleh tubuh si ternak, kemudian 40%-nya jadi kotoran, dan kotorannya pun juga tidak ada lalat. Bapak Ibu bisa lihat tadi di kandang, nggak bau dan nggak ada lalat. Bagus. Kalau ini ada empakan ya, itu murah juga kok. Nah, untuk kita melihat kelembapan, kita memang kita siram dulu biasanya pakai probiotiknya sebelum dicampur dengan dedarnya ya. Jadi tahu kita kelembapannya seberapa gitu ya. Kalau ini nanti Pak mau kembangkan.
Oke. Jadi kalau ini ada biangnya bisa. Oh iya ya. Oke, kita sudah masuk di kantor Sinode ini kondisinya, teman-teman. Ya, kita menyusuri ruangan-ruangan di kantor Sinode Bali. Sebenarnya seperti saya katakan tadi, saya adalah Turaya. Kalau ada yang masih mengingat, seri lalu itu adalah saya ketemu di Intim. Saya angkatan tahun 85 bersama dengan Kakak Amos. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambang Yesus kami masih Mereka dengan harapan bahwa dia paling tidak bisa nanti hasil pertolongan itu untuk membangun yang lain. Mereka cukup bangga kalau berhasil pada diri sendiri. Itu berarti mental. Nah inilah sebab pemerintah mengatakan reformasi mental itu menjadi penting. Rupanya itu penyakit semua masyarakat Indonesia yang memang sudah hidupnya dalam zona nyaman, dalam keberadaan apapun. Kalau di Bali ada pepatah mengatakan dulu, pernah dengar daun sentuh atau sayur sentuh? Ya, di Toraja ada sayur juga ada. Apapun yang disentuh oleh tangan ini bisa dijadikan sebagai sayur. Nah sekarang kan sudah tidak ada lagi. Mereka sudah tinggalkan semua, mulai hidup di dalam ya keadaan yang dicukupkan dengan pariwisata. Kalau pariwisata kan tinggal setiap kata itu dinilai dengan dolar atau dengan rupiah. Rupiahnya pun adalah sedikit. Nah begitu COVID, semuanya mulai dengan zero. Kalau tadi saya menyebut zero, sebenarnya enggak. Gereja mulai dengan minus. Zero itu kan bagus ya. Pertamina mulai dengan nol ya, bagus ya. Kita enggak. Gereja Bali ini sekarang sejak COVID mulai dengan minus. Nah dengan mulai dengan minus ini yang mengalami kesulitan. Makanya kami tetap happy saja. Itu juga nanti akan saya berharapkan di fase bagaimana gereja Sinode Bali ini entah itu tertulis secara normatif dalam aturan atau tidak, bagaimana nasib teman-teman pensiun itu kira-kira bagaimana Sinode Bali kali ini. Karena jujur saja kita tidak bisa menutup mata dengan yang kita akan pensiun. Di gereja Bali untuk pensiun pertama itu diatur oleh kebersamaan masuk di dalam dana pensiun. Itu wajib. Sekarang apakah gereja Toraja bermasalah dengan dana pensiun ketika Bumi Putra bangkrut? Gereja Bali bermasalah karena semua tenaga kami kita di sini yang pensiun itu dananya sih mereka nggak bertanggung jawab kan atau masih janji-janji. Kalau demikian dengan siapa? Dikremasi dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus.
bukan dikubur. Karena manusia akan semakin bertambah, tanah di Bali semakin begitu itu saja. Lalu kita akan kembali juga kepada firman yang dari abu dan debu asalnya kembali kepada abu dan debu asalnya, bukan tulang belulangnya yang diangkat. Tetapi kalau ada misalnya di antara kami seperti saya tidak percaya, maka saya tetap masuk dalam kuburan itu. Saya akan begitu 10 tahun kuburan akan dibongkar kembali, tulang belulang saya akan taruh di ada tempat di sekitar kuburan itu juga untuk ditaruh di situ. Apakah saya mau kremasi ataukah saya mau kubur, itu pilihan kami. Sekarang itu soal pilihan dan gereja sudah menerima. Itulah nanti kalau teman-teman mau, ini sebenarnya perlu daripada kita lihat susu yang dijemur di kutel. Kan bisa lihat itu krematorium itu. Karena nggak bisa tidak, kita harus kembali ke situ dan tidak salah dalam kita. Cara Tuhan akan lebih hebat untuk membangkitkan kita yang sudah mati. Tuhan tidak mempedulikan masalah bahwa tulang-tulang yang dikuburkan kembali. Yang penting roh itu kembali kepada Bapa, cukup. Nah, kira-kira, tapi masih juga tidak semua. Tapi rata-rata gereja Bali sudah menerima. Ya. Nah, kehidupan malam dan lain-lainnya dengan tantangan pariwisata. Itu memang pergumulan kami. Tetapi karena kami ini sudah seperti kita masuk ke toilet umum, siapa yang pernah masuk ke terminal ketika kebelet? Kita masuk di situ, kita akan tutup hidung kan? Berapa lama kita tutup hidung? Setelah itu, nggak rasa lagi itu bau angin, bau apa semuanya. Karena sudah biasa. Kadang-kadang itu juga menjadi bagian dari akibat pergaulan anak muda apa semua. Tetapi kita tetap kembali. Aturan ada. Kami punya akte gereja. Tata gereja. Ya. Ini sebenarnya cindera mata tanda reuni akbar. Ya. Oke. Tapi khusus juga untuk teman-teman. Nanti saya akan sampaikan setelah saya berikan kepada pertama adalah ketua dulu. Mari Bapak Ketua. Buka diri kepala. Buka Jo. Buka. Sangat gampang menikmati Bali. Oke, ada khas Bali. Selamat ya. Oke. Bertiga. Ada lain lagi. Nah, kalau ini baru untuk Pak Sekretaris. Pakai dong. Ada topi nanti. Berapa? Ya. Ya. Ini bisa dibeli. Ketika teman-teman membeli ini tidak akan ada di tempat lain. Pertama, seperti tadi, bantu kami dalam kaitan dengan pemulihan perekonomian. Sama juga, ini tidak akan ditemukan di mana-mana. Ya, kami juga siapkan bagi yang lainnya, monggo dengan ongkos. Oke, ini kita ini produk di sini ya, Bu. Ya. Topinya 150, selendangnya juga 150. Makasih ya. Ini kami akan menikmatinya, atasnya kami ucapkan syukur. Berkati kami lebih jauh Tuhan dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Beristimewa aktivitas kami dalam pertemuan keluarga pendeta di Bali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Serah terima jabatan. 1, 2. Terima kasih.
Ya, ada lagi. Baik, Tuhan. Pak, mungkin ada yang disampaikan ke Pendeta Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati, setia di dalam pelayanan. Semuanya dianugerahkan bagimu. Lanjut. Amin. Terima kasih, Pak.